Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bulughul Maram, kitab Sholati, dan masih membahas bab Sholatil Jama'ati wal Imamati. Bab bicara tentang sholat jamaah dan hukum-hukum seputar imam. Termasuk pada hadis ke 326 di sini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura faqala taqaddamu fa'tammu bi wal yatamma bikum man ba'dakum. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat di antara para sahabatnya ada yang terlambat datang. Maksudnya datang ke masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majulah kalian, taqaddamu, ikutilah aku dan hendaklah orang setelah kalian mengikuti kalian. Hadis ini ada tambahan, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullah. Satu kaum terus-menerus terlambat sampai Allah pun akan mengakhiri mereka seperti itu. Taib. Hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu. Sering saya jelaskan siapa Abu Sa'id Al-Khudri. Dia adalah satu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis, di atas 1000 hadis. Artinya bahwa nama Abi Sa'id Al-Khudri ini selalu disebut-sebut apabila kita membacakan hadis Nabi SAW, karena memang dia banyak meriwayatkan hadis sampai kepada kita. Dia sama dengan Abu Hurairah, Anas bin Malik, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, itu kan sahabat-sahabat para periwayat hadis terbanyak, di atas 1000. Tentu yang paling tinggi adalah Abu Hurairah. Nah, di sini ada pelajaran. Jadi ketika ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah datang, yang manusiawi, ya kan? Namanya sahabat juga, ada yang rajin kemudian mendapatkan saf pertama atau kedua. Ada juga terkadang karena kesibukannya para sahabat juga ada yang asbuk, ada yang telat, ada yang lambat, begitu ya. Masalahnya ada seorang sahabat yang lambat, kemudian dia sholat menjauh dari saf yang ada di depannya. Pemanya ini saf, dia sholat sebelah situ, benar itu. Harusnya kan langsung gabung dengan saf yang di depannya. Jangan membuat sholat jauh daripada saf yang di depannya. Maka Nabi SAW mengatakan taqaddamu fa'tammu
waliyatamma bikum man ba'dakum. Kata Nabi SAW, majulah kalian, ikutilah keimamanku, dan hendaklah orang setelah kalian mengikuti kalian. Artinya saf pertama mengikuti gerakan imam, saf kedua mengikuti gerakan saf pertama, saf ketiga mengikuti gerakan saf kedua, saf keempat mengikuti gerakan saf ketiga, dan begitu seterusnya. Kemudian Rasul mengatakan, la yazalu qaumun yata'akharun hatta yu'akhirahumullah. Satu kaum kalau terus menerus terlambat, maka Allah pun akan mengakhirkan mereka pada hari kiamat. Dari sini ada pelajaran besar bahwa Nabi SAW itu sebaik-baik pengajar, sebaik-baik pemberi tarbiyah. Kenapa sampai-sampai Rasul memperhatikan dalam segala hal gerak-gerik para sahabat yang kira-kira kurang pas, Nabi SAW langsung mengarahkan kepada kebaikan, baik dalam bab ibadah, baik dalam muamalah atau yang lainnya. Dan ini mengajarkan kepada kita tentang akhlak seorang guru, harus memperhatikan murid-muridnya. Jangan yang cerdas saja gitu, jangan yang baik saja akhlaknya, yang bodoh pun, yang kurang baik akhlaknya pun harus diperhatikan supaya menjadi baik gitu. Itu yang diajarkan Nabi SAW, supaya terhindar dari sifat malas. Orang-orang yang ditegur itu, yang diarahkan itu supaya terhindar dari sifat malas. Taib, apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Hadis yang mulia ini menjelaskan tentang keutamaan dekatnya makmum kepada imam. Di samping itu juga menerangkan bahwa saf-saf belakang harusnya mengikuti saf-saf yang dekat dengan imam. Jadi kalau dia kebagian saf ketiga atau keempat, yang ikuti saf depannya lah gitu. Jangan kemudian menjauh. Selain itu juga hadis ini mengancam orang-orang yang senang berada di belakang saf, bahwa mereka akan diakhirkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala atau karunia Allah yang sangat besar, dari peningkatan derajat ilmu dan yang semacamnya. Dan ada penjelasan para ulama bahwa kalimat la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah, bahwa ketika manusia terus terlambat sehingga Allah memperlambat mereka, artinya memperlambat mendapatkan pengetahuan. Jadi orang itu harus terdepan dalam segala hal. Sama dengan orang ngaji juga. Kalau ibu yang pertama datang dari awal mendengarkan kajian kan paham. Ini orang yang lambat tengah-tengah datang ya pelengah-pelengah lah. Tanya kawannya lagi sibuk menulis gitu. Tentu akan banyak luput orang-orang yang lambat itu. Bagaimanapun orang yang rajin pasti dia akan mendapatkan secara utuh. Tapi yang lambat-lambat ya segitu dia dapatkan. Yang lebih parah kalau buntutnya dia dapat, datang udah bubar gitu. Ada apa-apa. Baik. Nah di sini apa yang bisa diambil dari hadis, saya ulangi, disunahkan dekatnya dengan imam. Kemudian yang kedua, imam itu sebagai contoh dalam sholat. Pada semua gerakannya, semua ucapannya jangan diselisihi. Jangan menyelisih gerakan ataupun bacaan imam, karena imam itu dijadikan untuk dicontoh. Buat apa kalau seandainya Anda bermakmum, kalau tak contoh imam, soal sendiri aja lah kan itu. Kemudian juga di sini ada rahasia yang disebut dengan asrar salatil jamaah. Rahasia hikmah di balik salat jamaah. Apa itu? Bahwa fi salati ada
nizam al-Islam. Ada aturan-aturan dalam Islam. Liyata'awwadal muslimuna ala husni ta'zimi wa jamali tartibi wal imtithali wa ta'ati bil ma'ruf. Supaya kaum muslimin itu membiasakan untuk mengikuti aturan, untuk berusaha seindah-indahnya mentertibkan dirinya dan berusaha untuk melaksanakan ketaatan dalam hal kebaikan. Karena kalau telat sedikit saja bubar jamaah dia nggak dapat kan itu. Dan dari segi pahala pun akan berkurang. Makanya ketika kemudian orang bergegas mengikuti salat jamaah menunjukkan orang itu memang orang yang disiplin, orang yang tanggung jawab gitu ya. Dan orang yang ikut aturan. Kemudian yang nomor 4, bahwa makmum yang tidak bisa melihat imam dan juga tidak mendengar imam, saking banyaknya makmum dalam masjid, tiba-tiba listrik mati, akhirnya tidak bisalah suara son itu ke belakang. Kan biasa terjadi itu, listrik mati, jemaah banyak, lah makmum yang paling belakang nggak dengar apa yang dikatakan imam. Maka kewajiban makmum yang paling belakang mengikuti makmum yang di depan ya. Gak usah ngikuti instruksi imam sambil kemudian telinganya dipasang, apa lah, gak usah ya, tengok depannya aja. Kalau sab depan ruku, ikut ruku. Sab depan tidak, ikut tidak, senang. Kemudian yang nomor 5, kalimat waliyatamma bikum man ba'dakum. Hendaklah orang setelah kalian mengikuti kalian. Maksudnya saf kedua mengikuti saf pertama. Maksudnya adalah al-iqtida'u fis shalah, mengikuti gerakan dalam shalah. Fayalihil ulama tsummal uqalah. Kalau bisa di saf yang pertama itu orang-orang yang punya pengetahuan tentang fikih shalah. Jadi kalau imam salah bisa ditegur ya. Kemudian saf yang kedua baru uqala, orang-orang dewasa. Baru yang paling belakang ya anak-anak gitu ya. Kalau dalam salat laki-laki di masjid ya seperti itu. Tapi kalau perempuan yang paling belakang ya paling baik itu safnya. Nah di sini yang masyhur, yang nomor 6, ada pendapat yang masyhur dari madhab Imam Ahmad yang disebutkan dalam kitabnya pemilik Sahih Syarhil Umdah, yasihu iqtida'u ma'mumin bi imamin wa huma fi masjidin mutlaqah sawa'un ra'a imamahu aw ra'a man khalfahu aw la, di annal masjida makanun litajammu'i bihim fi mawdi'il jama'ati wa kadza yasihu iqtida'u ma'mumin kharijal masjidi in ra'al imama aw ba'dal ma'mumina wala yasihu in kana bainal imami wal ma'mumi tariqun aw nahru jarin walau sami'at takbirah. Yang masuk dari pendapat Imam Ahmad sebagaimana disebutkan oleh pemilik Syarah Umdah, bahwa dianggap sah mengikuti makmum, dianggap sah makmum mengikuti imam ketika keduanya sama-sama di dalam masjid. Baik makmum itu melihat imam atau melihat orang di belakangnya ataupun tidak. Umpamanya di dalam masjid sudah penuh full, terpaksalah dia sholat di teras, tapi kan masih dalam satu masjid. Lah yang di teras ini kadang-kadang terhalang tembok kan gitu. Jangan cerita lihat imam, makmum di depan pun tidak terlihat karena ada tembok kan gitu. Kayak di sini nih, sholat gua di situ di teras gitu ya. Lah menurut Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sah makmum mengikuti imam selama dalam satu masjid. Apakah dia melihat imam
ataukah tidak melihat imam, apakah dia melihat makmum yang ada depannya ataupun tidak melihat makmum. Ya. Beliau mengatakan demikian. Kenapa demikian? Karena masjid itu tempat berkumpul. Dalam satu tempat orang berjamaah di situ. Yang penting syaratnya satu masjid ya. Kemudian kata Imam Ahmad juga dalam pendapat yang masyhur, sah juga makmum mengikuti imam di luar masjid. Kalau dia betul-betul melihat imam atau mungkin sebagian makmum yang di belakang, yang di depannya. Tetapi kata Imam Ahmad, kecuali kalau seandainya dia jauh daripada imam dan makmum yang di depannya dan terhalang oleh jalan, terhalang oleh sungai, gitu ya. Walaupun dia mendengar takbir imam karena pakai mic, tetap tidak sah. Kata Imam Ahmad, ya. Kalau terhalang jalan gitu, bawahnya di sini. Kemudian sholat di situ tuh di teras tukang bakso tuh kan, karena terhalang jalan. Nah, maka tidak sah. Tidak sah dianggap berjamaah. Ini satu pendapat dari Imam Ahmad yang masyhur. Tetapi ada juga penukilan yang lain dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau memperkuat, la tasihus salatu khalfal midya'i wat tilfaz. Tidak sah salatnya orang di belakang radio atau televisi. Umpamanya nampak nih di Saudi lagi salat tarawih kan, gak ada duit pula ke Saudi, mahal ya. Dalam saya sholat di belakang saya Sudes, di belakang TV. Jadi imam saya Sudes di TV ruku, ikut ruku. Imam Sudes tidak, ikut tidak. Nggak boleh. Satu di Mekah, ibu pula di Batam, nyambung tempatnya. Atau di belakang radio, ibu di rumah, di radio ada live sholat tarawih. Nggak bisa, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, karena tidak dikatakan jamaah, artinya tidak berkumpul di satu tempat ya. Tetapi ada juga pendapat lain dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang ma'ruf karyanya Tafsir Kalimir Rahman. As-sahih, yang benar kata beliau, as-sahihu annal ma'muma idza amkanahu al-iqtida bi imamihi birru'yati awis sama'i annahu yasihu iqtida'uhu, annahu yasihu iqtida'ahu sawa'un kana fil masjidi aw kharijal masjidi walau hala bainahuma tariqun li'annahu la dalila 'alal man'i. Kata Syekh Abdurrahman Az-Sa'di yang benar, bahwa makmum itu kalau memungkinkan mengikuti imam dengan cara melihat, lakukan. Atau mengikuti imam hanya mendengar suaranya saja, maka sah. Dan boleh seorang makmum dianggap sah ketika mengikuti imam, baik ketika dia dalam masjid atau ketika si makmum di luar masjid, walaupun antara dia dengan masjid terhalang jalan ataupun sungai. Jadi pendapat Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyelisih pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad kan tidak sah kalau ada jalan, kalau ada sungai tidak boleh. Kalau Syekh Abdurrahman As-Sa'di dibolehkan, alasannya la dalila ala man, tidak ada dalil yang melarangnya. Kemudian intinya di sini ya ada khilaf lah, ada yang mengatakan sah ataupun tidak sah. Walaupun Imam Nawawi mengatakan selama jaraknya tidak jauh. Alla tatulal masafatu fi ghairi masjid. Jaraknya jangan jauh dari masjid. Pokoknya masjid sini kan. Oh, ibu pula di jalan sini gitu ya. Jauh tuh, 100 meter ya kan. Artinya dekat nggak apa-apa, mungkin terhalang jalan ataupun terhalang sungai. Urusan kalau terhalang jalan kemudian ada lalu lalang kendaraan, gimana sholatnya? Tidak ada masalah, karena berjalan di depan saf orang yang berjamaah itu tidak dilarang.
Yang jelas jangan berjalan depan imam saja, karena safnya makmum mengikuti safnya imam, sutrohnya makmum mengikuti sutrohnya. Di sini ada khilaf para ulama ketika membahas soal mata yustahabu an yuqama ila shalah. Jadi ketika imam qomat itu, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar itu di lafaz mana makmum yang sedang duduk itu langsung berdiri? Apakah ketika imam muadzin qomat langsung berdiri, ataukah setelah qomat makmum baru berdiri, atau di lafaz mana? Ya, makmum itu ketika mendengar qomat dia harus berdiri. Dijelaskan di sini, fadzahaba Abu Hanifah wa ashabu ila annahu yaqumu inda qaulil muqim hayya 'alas shalah wa bihi qala Suwaidun ibnu Ghaflah wan Nakhai wahtajju bi qauli Bilalin la tasbiquni bi amini. Pendapat Abu Hanifah dan juga para sahabat-sahabat Abi Hanifah, Abi Yusuf dan yang lainnya mengatakan makmum bangkit ketika qomat imam itu apabila ketika qomat muadzin itu apabila muadzin mengucapkan hayya 'ala shalah. Jadi kalau muadzin qomat menyebutkan hayya 'ala shalah, segera bangkit makmum itu. Dan ini juga perkataan Suwaid ibn Ghaflah dan juga Imam An-Nakhai berhujjah dengan perkataan Bilal. Kemudian wa dhahaba Malikun wa Ahmadu ila annahu yaqumu inda qaulil muqim qad qamatis shalah. Qala Ibnul Munzir ala hadza ahlul haramain. Pendapat Imam Ahmad dan Malik mengatakan bahwa disunnahkan makmum bangkit setelah mendengar qomat muadzin itu di lafaz qad qamati shalah. Qad qamati shalah, qad qamati shalah berarti makmum segera bangkit ya menuju shaf dan memperbaiki shaf di belakang imam. Dan ini pendapat yang diambil oleh penduduk Haramaini, maksudnya Mekah dan amalan ahli Madinah, katanya Imam Ibnul Munzir. Kemudian pendapat yang ketiga, wa dhahaba Syafi'i ila annahu yaqum idza faraghal muqimu minal iqamah. Kata Imam Syafi'i mengatakan bangkitnya makmum ketika mendengar muadzin qomat itu setelah muadzin selesai qomat. Allahu Akbar, la ilaha illallah, langsung bangkit. Jadi selesaikan dia qomat dulu, baru makmum bangkit. Jadi ada tiga pendapat ya. Abu Hanifah mengatakan di lafaz hayya 'alas shalah. Imam Malik dan Ahmad bangkit di lafaz qad qamati shalah. Imam Syafi'i bangkit ketika yang qomat sudah selesai, baru bangkit. Taib. Tetapi ada juga pendapat yang lain. Wa dzakara Ibnu Rushdin qaulan li Imam Malik akhar. Tetapi juga ada pendapat Imam Malik lain selain daripada pendapat Imam Malik yang pertama yang selaras dengan pendapat Imam Ahmad qad qamatis shalah baru bangkit. Kata Imam Malik dalam pendapat yang lain, annahu lam yahudda fi dzalika hadda. Fa in wukila dzalika ila qadri taqatin nas wa laysa fi hadha syar'un masmu' illa haditsa Abi Qatadah annahu sallallahu qala idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni. Kata Imam Malik, yang jelas tidak ada batasannya. Mau bangkit dalam lafaz hayya 'alas shalah ya silahkan, mau bangkit dalam qad qamatis shalah ya monggo, mau bangkit setelah adzan pun ya bebas-bebas saja. Ya, kata Imam Malik dalam pendapat yang lain berdasarkan hadis Abi Qatadah. Apabila dikomatkan sholat maka jangan berdiri sampai kalian melihat. Baik. Kemudian hadis berikutnya. Hadis dari
Abi Zaid ibn Thabit. Wa an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala, dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hujratan bi khasafatin fa shalla fiha fatatabba'a ilaihi rijalun wa ja'u yusalluna bi salatihi. Dari Zaid bin Thabit, dia berkata, Nabi SAW bersabda, Nabi SAW pernah memasang tenda dari tikar pada sebuah tempat di masjid, ya semacam naungan gitu ya, tempat khusus ya. Untuk apa? Fasalla fiha, untuk sholat malam di situ. Nabi SAW membuat tempat khusus gitu ya untuk sholat malam di situ. Tiba-tiba melihat hal itu, beberapa sahabat mendatangi tempat itu dan mereka pun sholat mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada salat malam. Jadi ceritanya begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat semacam tenda-tendaan dari anyaman tikar di dalam Masjid Nabawi. Jadi tenda-tendaan itu maksudnya untuk sholat khusus Nabi kalau sholat malam. Jadi dilihat oleh para sahabat. Jadi suatu malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sholatlah dalam tenda itu, datang para sahabat sholat pula di belakangnya. Nah, ceritanya begitu. Tiba-tiba suatu malam tak datang pula Nabi itu, sehingga kemudian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu. Kok Nabi tak muncul-muncul? Isenglah salah seorang sahabat melempar kerikil ke pintu rumah Nabi. Ke rumah Nabi nempel dengan Masjid Nabawi, rumah Aisyah itu. Dilempar sama kerikil. Alasan para sahabat mengingatkan Rasul, jangan-jangan Rasul lupa. Tiba-tiba Rasul keluar, marahlah Rasul. Ya. Marah Nabi SAW, oh dilempar sama batu pula. Ibu kalau bertamu coba, tiba-tiba ngetuknya nggak pakai pintu, dilempar pakai kerikil gitu ya. Ini mau bertamu kok mau nyerang gitu kan. Jadi Nabi itu keluar marah. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, mazala bikum sani'ikum hatta dhanantu annahu sayuktab alaikum fa alaikum bis salati fi buyutikum fa inna khairas salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Kata Rasulullah, kenapa saya tidak gitu? Karena saya takut kalau setiap hari saya lakukan nanti wajib sholat malam kepada kalian, tak sanggup pula kalian melakukan. Ya, kata Rasulullah, nanti kalau setiap malam aku datang gitu ya, sholat di tenda itu, kemudian kalian ikut di belakangku, tiba-tiba Allah wahyukan wajib sholat malam kepada kalian, mampu kalian lakukan? Maka Rasul mengatakan sebaiknya kalau ingin sholat malam, sholatlah di rumah-rumah kalian, kecuali sholat yang 5 waktu, baru ke masjid. Nah, itu ceritanya begitu. Lanjutan dari hadis ini panjang, tapi di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar hanya memangkas yang penting-penting sesuai dengan bab. Kemudian wa fihi afdhalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya, maksudnya salat sunnah, kecuali salat wajib yang ke masjid bagi laki-laki. Baik. Di dalam hadis ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat Nabi SAW menunjukkan perasaan rahmat. Nabi tidak menegur soal lemparan batu ke rumahnya, ke pintu rumahnya. Kalau kita langsunglah dipolisikan, ya. Ada CCTV-nya, gitu ya. Dan belum dihilangkan buktinya, kan? Maka tidak dilaporkan. Ini mengancam, ya.
melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, kena pasal. Tapi Nabi SAW tidak menegur soal itu kan. Padahal jelas-jelas dia melempar batu ke, dan niatnya sahabat pun bukan apa-apa. Mungkin dengan seperti itu Rasul lupa, jadi teringatkan. Mungkin Rasul tertidur, namanya dalam rumah kan, sahabat tidak tahu isi rumah itu Rasul lagi apa. Tapi mungkin caranya saja yang kurang benar gitu, masa dilempar sama kerikil. Tapi Nabi SAW mengajarkan kelembutan kepada para sahabat. Bukan hanya tidak membahas soal lemparan batu itu, tetapi Nabi SAW juga sangat memiliki kasih sayang dengan umatnya. Apa bentuknya? Di mana Rasul menjelaskan, kalau setiap hari keluar sholat malam bersama kalian, tiba-tiba Allah wajibkan sholat malam, kalian tidak akan sanggup. Ini kan sayangnya Rasul kepada umatnya. Makanya sholat malam itu yang wajib bagi Nabi saja, bagi umatnya menjadi sunnah setelah turun surah Al-Muzammil. Di awalnya wajib, di akhirnya surat menghapus kewajiban di awalnya, kan itu surah Muzammil. Intinya bahwa Nabi SAW memiliki sifat rahmat, kasih sayang dengan umatnya, tidak mau umatnya itu terbebani sesuatu yang mereka tidak sanggup melakukannya. Kalau Nabi ya wajar, Nabi dia punya kekuatan dalam fisiknya, seperti banyak laki-laki tergabung pada badannya, sehingga dia punya kekuatan untuk itu. Karena beberapa kali sahabat itu meniru Nabi dalam perkara-perkara khusus Nabi itu, perkara-perkara khusus Nabi, mereka tidak sanggup. Contoh ketika Rasul puasa wisol, puasa terus-terusan, ya sahur ke sahur, tak pernah buka. Bukannya waktu sahur, ya sahurnya waktu sahur, kan itu wisol namanya kan. Sahabat ingin mengikuti, banyak yang pingsan. Akhirnya kata Nabi SAW, kalian ngapain ngikut-ngikut wisol? Gitu. Aku loh dikasih makan dan minum Allah, kalian dikasih makan siapa? Katanya kan. Artinya aku diberikan kekuatan, kalian tidak. Maka puasa wisol hanya khusus bagi Nabi, tidak umum bagi umat. Termasuk sholat malam. Ya, karena sholat malam itu sholatnya saja sudah capek, bangunnya pula ngantuk-ngantuk. Kalau seandainya diwajibkan kepada kita sholat malam, bangun sepertiga malam gitu kan, apa nggak tersiksa kita? Makanya sholat malam itu dimudahkan bagi yang diberikan rizki saja, mudah bangun tengah malam dan mudah diberikan kemudahan. Jangan itu sekelas Imam Malik. Sekelas Imam Malik rahimahullahu ta'ala tidak dikenal sholat malamnya kan? Imam Malik itu. Sampai-sampai ada orang namanya Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Umari negor Imam Malik, ngirim surat ngeritik Imam Malik. Kemudian yaqudu alal infiradi wal ibadah, supaya Imam Malik itu lebih rajin lagi. Kamu ini seorang ulama, pakar hadis, sebarkan ilmu itu, masa sunnah-sunnahnya kurang? Ya maksudnya ya sholat malamnya rajinkan, biar nampaklah kamu ini seorang imam besar, dicontoh, nampak ilmunya, nampak ibadahnya juga gitu. Tapi Imam Malik malah menjawab dengan mengirim surat kepada Abdul Aziz atau Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Umari, innallaha qasamal a'mal kama qasama arsak, ya. Bahwa Allah itu membagi amal seseorang itu sama dengan membagi rizki. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada tukang bakso, tukang mie ayam, tukang bubur, ada direktur, ada dokter, pilot, presiden, menteri, gitu ya. Macam-macam profesi orang itu. Amal juga sama, ada yang dilebihkan sholat malamnya, puasa pula tadi dilebihkan. Ada puasanya mudah bagi dia, sedekahnya pula tadi dilebihkan. Ada sedekahnya mudah, sholat malamnya pula tak susah dia bangun. Kan itu, orang itu kan masing-masing amalannya. Nah, jangan diremehkan satu dengan yang lain. Tapi Imam Malik membantah telak tuh perkataan Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Umari, mengatakan, tetapi saya yakin apa yang saya lakukan jauh lebih baik daripada yang engkau lakukan. Kenapa? Karena ahli ilmu, seorang dai, seorang ustadz itu jauh lebih mulia dibandingkan seorang ahli ibadah. Karena ahli ibadah manfaatnya untuk diri sendiri. Ibu sholatnya untuk ibu, ibu puasa untuk ibu, ibu sedekah untuk ibu. Tapi kalau ibu berdakwah untuk ibu dan orang lain. Karena Rasul mengatakan permisalan ahli ilmu dengan ahli ibadah itu sama dengan 1 bulan dibandingkan banyak bintang. Bintang ramai di langit tak bisa menerangi bumi, tapi 1 bulan bisa pula menerangi buminya. Nah, itu perbedaannya. Tapi Imam Malik mengatakan di ujung surat, walaupun demikian saya hanya berharap bahwa saya dan Anda masing-masing mengharap kebaikan.
tolonglah hargai gitu ya. Makanya saya katakan jangan menghina ibadah orang lain, apalagi ibadah itu jelas-jelas lebih mulia. Ustadznya lagi isi kajian hari Senin, murid-muridnya puasa, ustadznya kehausan, minum, kata muridnya, ustadz apa? Ini kan Senin, kenapa ustadz nggak puasa? Malas saya ngaji di situ. Pas pula ustadznya bahas tentang puasa Senin pula, dia pula tak puasa. Kata murid ini, ustadz apa ini katanya? Bahas puasa Senin, dia sendiri tak puasa Senin. Ya. Jadi jangan ngomong begitu. Justru yang ngomong begitu tidak lebih baik daripada ustadznya. Untung ustadznya ngasih tahu tentang keutamaan Senin. Kan gitu. Ya. Sama dengan kritikan Al-Umari kepada Imam Malik kan gitu. Makanya jangan mudah kemudian melecehkan profesi seorang dai. Hargai mereka, mereka lebih mulia. Ada mustadi sudah 20 tahun dia berdakwah siang malam ke sana kemari. Ini murid baru ngaji setahun 2 tahun ngeritik ustadznya. Udah pernah tengok ustadznya sholat sunnah katanya. Kayak dia paling hebat aja. Jadi di sini Nabi SAW mengajarkan tentang bagaimana rahmatnya Rasul kepada para sahabat, termasuk juga tidak menganjurkan mewajibkan sholat malam, dan itu khusus bagi Nabi, tidak umum bagi umatnya. Dan kalau umatnya melakukan sholat malam ya tentu lebih baik. Baik, di antara ma yu'khadhu minal hadis, apa sih yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, jawazu iqtida'il ma'mumi walau kanal imam fi ujratin la yarahu al-ma'mumu aw kana ahaduhuma fi sabhi wal akharu fi al-makanil asfali fal ibratu bi imkanil iqtida' idza kana jami'an bil masjidi fajawazu hadha mahallu ittifaqi bainal a'immah. Baik, bolehnya seorang makmum mengikuti imam walaupun imam itu berada di sebuah tempat. Ya. Kan di sini kan Rasul berada dalam tenda-tendaan. Sahabat mengikuti di luar tenda-tendaan kan. Jadi boleh walaupun imam dalam tenda, makmum di luar gak apa-apa. Atau imamnya di atas karena masjidnya tingkat. Imam di atas lantai 2, makmum pula di lantai 1, atau dibalik. Ya, imam di lantai 1, makmum pula di lantai 2 dan tidak bisa melihat. Selama satu masjid maka boleh, dan ini adalah ittifaq kesepakatan para ulama. Boleh selama satu masjid. Ya, makmum di teras, imam di dalam, makmum di atas, imam di bawah, imam di atas, makmum di bawah, dan begitu seterusnya selama satu masjid, maka makmum boleh mengikuti imam. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, jawazu hajri makanin fil masjid wal ikhtisasu bihi lil ibadati warahati idza kana hunaka hajah. Idza kana hunaka hajatun wa kana la yadhiqu bil musallin atau la yudayyahu bil musallin. Bolehnya seseorang membuat tempat khusus di dalam masjid. Pokoknya masjidnya besar, ya kan? Dia pengen i'tikaf, akhirnya dia meletakkan sajadah dia, sudah dikapling sama dia. Nah, boleh ada orang di sini tempat saya, ya. Itu dibolehkan, ya, dikhususkan untuk ibadah dan istirahat kalau memang ada hajat dan tidak mengganggu orang sholat. Jangan pula dia buat rumah-rumahan di tempat imam pula, stres lah imamnya. Ya, maksudnya di belakang tiang, yang kalau makmum datang ya agak terganggu. Dia letakkan sajadah dia di situ, berarti ini kapling dia. Sudah boleh, sudah bayar WTO-nya di situ. Ya kan? Tidak ada masalah orang membuat tempat khusus di masjid selama tidak mengganggu orang sholat. Karena biasanya kan orang-orang itikaf ya seperti itu kan. Orang-orang itikaf, kalau ibu pernah haji dan umroh atau umroh lah di bulan Ramadan, itu biasanya kan sudah dikapling-kapling tuh sama orang-orang luar tuh kan. Sejadahnya terbentang, situ mejanya, minumannya, nggak bisa kita ngerebut tempat dia. Walaupun dia pergi ke toilet ya tetap tempat dia di situ ya. Nah, jadi boleh seseorang membuat tempat khusus dalam masjid.
Kemudian yang ketiga, anna salatan nafilati bil baiti afdal. Salat sunnah di rumah itu lebih afdal. Alasannya apa? Litanwiril baiti bis salati wal bu'di anir riya'i was sum'ati. Karena supaya rumah itu bercahaya dengan salat. Kenapa salat sunnah sebaiknya dilakukan di rumah? Bukan berarti di masjid tidak boleh, cuma sebaiknya supaya rumah itu bercahaya, hilang setannya, hilang jin jahatnya di situ, dan tidak menjadikan rumah seperti kuburan sepi, gitu ya. Kemudian juga yang lebih penting adalah jauh daripada riya dan jauh daripada sum'ah, apalagi di kamar sendirian, gitu ya. Yang jelas handphone dimatikan, jangan live pula di situ. Artinya bahwa betul-betul dia bisa ikhlas di situ kan. Siapa yang mau lihat? Banyak para ulama dulu sampai istrinya tidak tahu kalau suaminya sholat malam setiap malam. Coba ibu lakukan, suaminya nggak tahu ibu sholat, bisa nggak? Ya nggak bisa lah, bangun pun tidak. Jadi intinya bahwa di sini supaya jauh daripada riya dan sum'ah, amal maktubah beda dengan sholat wajib. Fal wajibu al ityanu biha fil masjid. Ya, tentu bagi laki-laki wajib mendatangi masjid illa min udhrin, kecuali ada udhur. Ya. Kemudian juga diantara faedahnya yang nomor 4, jawazu ta'yini niyatil jama'ati fis salati minal imami wal ma'mumi walau lam yahsul dzalika illa fi athna'is salati. Bolehnya mentakyin niat jamaah pada salat dari imam dan makmum walaupun tidak terjadi kecuali di tengah-tengah salat. Fatantakilu niyatul munfaridi ila niyatil imam. Maka boleh seorang yang sholat sendirian, ketika ada yang nepuk di belakangnya, dia langsung meniatkan jadi imam. Tetapi di sini sebagian ulama yang masyhur dari mazhab Ahmad mengatakan tidak boleh, alasannya malam yakun yadhunnu hudurahu la yajuzu fi masyhuri madhhabi Ahmad malam yakun yadhunnu hudura ma'mumin ya'tima. Tapi dalam pendapat yang masyhur Imam Ahmad, tidak boleh kalau dia tidak yakin ada makmum yang hadir bersama dia. Nggak yakin, ya. Wa ya'khudunaha min salati Ibni Abbas ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengambil salatnya Ibnu Abbas bersama Nabi. Jadi kalau tidak yakin di belakangnya, umpamanya nih ada ibu salat sendiri, datang pula orang sebenarnya ingin jadi makmum, cuman karena dia tidak paham, biasanya kan ngasih tahu dengan nepuk bahu, berarti kan yakin tuh. Ini nggak nepuk bahu, tahu-tahu di belakangnya ngikut aja. Ya nggak bisa, ya imam ya nggak tahu kalau di belakangnya dijadikan imam kan. Lah dalam perkataan yang muslimat nggak bisa kalau kayak gini, kalau nggak yakin di belakangnya ada orang kan. Ya disangkanya kalau kita ruku ada bayangannya, mungkin dia sedang sholat sendiri karena tidak memberikan isyarat, kecuali kalau ditepuk. Tepuk bahunya kemudian sholat di belakang. Berarti dia meminta kita jadi imam kan. Maksudnya begitu. Kemudian juga yang nomor 5, jawazu iqtida'il mutanaffili bil muftaridi fa inna salatat tahajjudi fi haqqihi sallallahu wajibatun wa fi haqqi ummatihi sunnatun la wajibah. Wa hadha huwa al-masyhur min al-madhhab. Amma iqtida'ul muftarid bil mutanaffil fa fiha riwayatani anil Imam Ahmad. Bolehnya seseorang yang sholat sunnah mengikuti sholat wajib, mengikuti orang yang sedang sholat sunnah dengan orang yang sedang sholat wajib. Karena sholat tahajud pada hak Nabi itu wajib, sementara bagi kita kan sunnah. Berarti kalau sholat malam Nabi yang jadi imamnya, Nabi sedang sholat wajib, kita sedang sholat sunnah, kan itu ya. Karena kan sholat sunnah, sholat malam bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah. Berarti hukum secara umum
orang yang sholat sunnah boleh berimam kepada yang sholat wajib, gitu maksudnya. Nah, dari ini perbuatan sahabat ketika sholat tahajud di belakang Nabi. Tetapi bagaimana kalau dibalik? Imamnya sholat sunnah, makmumnya pula sholat wajib. Umpamanya sholat taraweh, ibu masbuk, belum sholat isya. Akhirnya ibu sholat isya mengikuti imam taraweh. Nah, itu namanya ibu wajib, imam sunnah. Nah, ini terjadi perselisihan, atau istilahnya di sini fafiha riwayatani anil Imam Ahmad. Imam Ahmad punya dua pendapat. Yang pertama, la tajuz, tidak boleh. Dan ini yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad, tidak boleh. Kalau ibu sholat wajib, imam sholat sunnah, ibu sholat sendiri. Ya, karena beda hukum. Itu satu pendapat. Tetapi pendapat Imam Ahmad yang lain, tajuzu, boleh. Wahia as-sahihatu dalilan liqissati fi sahihaini. Tapi yang kuat wallahu alam boleh karena ada dalilnya. Itu bagaimana terdapat dalam kitab Sahihaini, di mana nanti dijelaskan bahwa Mu'ad pernah menyalati kaumnya sementara Mu'ad sudah sholat isya bersama Nabi. Kemudian pulang ke kaumnya jadikan imam. Berarti kan posisi Mu'ad itu bukan sholat wajib lagi kan? Karena dia sholat isya. Kalau dia mengulang isyanya berarti yang kedua itu sedekah sunnah saja. Sementara makmumnya belum sholat kan? Wajib. Berarti yang wajib mengikuti yang sunnah. Itu maksudnya ya. Dan ini pendapat yang kuat dari pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Kemudian juga yang nomor 6, fihi dalilun ala annal ha'ila bainal imami wal ma'mumina ghairu mani'in min sihhatis salati wal iqtida'i. Wa qala Nawawi yushtaratu li sihhatil iqtida'i ilmul ma'mumi bintiqalil imami sawa'an sallaya fil masjidi aw fi ghairihi aw ahadahuma fihi wal akhara fi ghairihi bil ijma'i. Di sini ada dalil bahwa penghalang antara makmum dan imam itu tidak mencegah sahnya sholat. Tadi saya contohkan, ibu sholat di teras, ada tembok, imam di dalam masjid, kan terhalang tembok. Penghalang itu bukan berarti membatalkan sholat, itu sah-sah saja, nggak masalah katanya ya. Baik dalam sah sholat atau mengikuti imam. Kemudian Imam Nawawi mengatakan disyaratkan sahnya mengikuti imam itu di mana makmum harus mengetahui perpindahan imam, baik keduanya sholat di masjid atau di luar masjid, atau salah satunya di dalam masjid, yang lainnya di luar masjid. Dan ini berdasarkan ijma, kesepakatan, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini tambahan dari beliau, disyaratkan yang penting makmum yang di belakang tembok itu tahu imam sedang apa. Jangan imam sujud makmum pula ruku, gitu maksudnya ya. Ketika imamnya umpamanya sujud tilawah, wasjud waqtarib, disangkanya ruku, kan nggak nyambung tuh. Yang satunya imamnya sujud tilawah, disangkanya yang makmumnya di belakang imam sedang ruku. Lah itulah yang terkadang mempermasalahkan takbir akhwat di masjid ketika sholat jamaah bersama imam. Jadi takbir itu menghalangi total kadang-kadang, sehingga gerakan-gerakan imam itu tidak tahu. Maka di zaman Rasul tidak ada takbir itu. Kalau maksudnya sedang sholat itu tidak ada takbir mereka. Yang jelas setelah sholat wanita langsung keluar, sehingga tidak berjumpa dengan laki-laki di depan kan itu. Dan mereka paham tentang batasan-batasan laki-laki dan fitnah laki-laki dan perempuan. Lain sekarang masalahnya kan, makanya kadang-kadang ditabiri supaya tidak fitnah gitu. Tapi kan jadi madarat akhirnya kan, dengan tabir tinggi-tinggi akhirnya imam sedang sujud tilawah disangka makmum di belakang sedang ruku, kan nggak nyambung. Nanti imam pula bangkit dari sujud tilawah, kemudian makmum baru bangkit dari ruku, kan udah beda gerakan ya. Jadi ini kadang-kadang ada madarat juga ya. Wallahu a'lam. Baik, kemudian hadis terakhir ya. Hadis yang ke-328 pada pertemuan pagi ini. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala shalla Mu'adzun bi ashabihi al-isya'
Fatawwala alaihim faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aturiduna an takuna ya Mu'ad fattanan idza ammamta an-nasa faqra wasyamsi wa duhaha wasabbih isma rabbikal a'la wa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wal laili idza yaghsha muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, seorang perawi yang banyak meriwayatkan hadis kepada kita, dia sahabat Ansor radhiyallahu anhuma, berkata Mu'ad sholat bersama sahabatnya di kampungnya, sholat Isya. Fatawwala alaihim, tiba-tiba dipanjangkan bacaannya. Dalam riwayat Mu'ad menghabiskan Al-Baqarah ya, sekali sholat, sekali rakaat itu Al-Baqarah habis 3 juz lebih ya. Kalau ibu hidup di zaman itu, saya kira ibu pulang karena tidak suka lama-lama. Kalau bisa request lah, mampul ulama Al-Baqarah. Faqala Nabi SAW, lah ketika itu ada, karena orang tidak tahan kelamaan waktu sholat, jadi ada orang yang keluar dari sholat sendiri dia. Mu'ad menuduh dia munafik, berani-beraninya dia keluar dari sholat jamaah, sholat sendiri, dilaporkan kepada Nabi. Tapi yang ditegur bukan orang ini, malah Mu'adnya ditegur. Aturiduna antakuna ya Mu'ad fattanan, Mu'ad, kau mau buat fitnah. Kalau engkau mengimami manusia idza amamtan nas, kalau engkau menjadi imam bagi manusia, bacalah wasyamsi wa duhaha, kan pendek tuh, wasabbih isma rabbikal a'la, pendek, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pendek juga, wal laili idza yaghsha, pendek juga. Ya, ini kan surat-surat pendek. Ya, bagi ibu ini panjang, karena ibu tahunya pendek itu Al-Kautsar aja sama Al-Ikhlas itu ya. 3 kul, kalau sudah wasyams ini udah panjang gitu ya. Jadi intinya bahwa di sini faedahnya adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an ditegur Nabi SAW, begitulah sayangnya Rasul kepada umatnya. 3 hadis ini menjelaskan tentang rasa sayang Nabi kepada umatnya di sini. Kasihanlah orang di belakangmu. Di antara mereka mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang punya kebutuhan, mungkin ada yang sudah tua, tak kuat berdiri, dan nggak tahu gitu ya. Maka Nabi tetap memperhatikan umatnya. Sholat panjang itu bagus, sholat panjang itu. Tapi kalau memadaratkan jadi tidak bagus kan itu. Jadi Rasul itu sayang kepada umatnya, jangan membuat fitnah wahai Mu'ad. Makmum itu macam-macam orangnya, ada yang tua, ada yang muda, ada yang kuat, ada yang tidak, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang punya hajat, ada yang tidak. Namanya makmum di belakang itu kita tidak tahu niat mereka itu. Kadang-kadang ada musafir ingin cepat-cepat di situ. Jadi Rasulullah SAW justru mengatakan aturiduna antakuna ya Mu'ad fattanan, Mu'ad, kamu jadi fitnah bagi manusia ya. Tolonglah kalau jadi imam itu bacalah wasyamsi wa duhaha, sabbih isma rabbikal a'la, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wal laili idza yaghsha, dan begitu seterusnya. Tapi di antara apa yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, jawazu imamatil mutanaffil bil muftarid. Bolehnya seorang yang sholat sunnah menjadi imam bagi makmum yang sholat wajib. Ya, karena Mu'ad sudah sholat masalahnya dengan Nabi, kemudian diminta oleh kaumnya, sehingga Mu'ad sholat Isya 2 kali. Kemudian di sini yang kedua, annal imamata yambaghi an takuna fi ashabil fadli was salahi wat tuqa wal ilmi. Sebaiknya yang jadi imam sholat itu kalau bisa memang dia punya keutamaan, orangnya baik, orangnya takwa, punya ilmu. Karena di sini kaumnya Mu'ad menunggu Mu'ad, padahal bisa saja kan, tidak harus menunggu Mu'ad kan, nyuruh salah seorang jadi imam bisa saja, mereka para sahabat kok. Tapi kenapa nunggu Mu'ad? Ya karena Mu'ad terkenal, dia adalah alim as-sahabat, orang yang paling alim di antara para sahabat tentang halal dan haram. Minimalnya jadi imam itu dia aqra. Aqra itu artinya dia harus banyak hafalannya, baik bacaannya. Kemudian selain aqra juga kalau bisa dia mengetahui fikih
sholat, kapan dia sujud tilawah, kapan dia sujud sahwi, gitu ya, supaya tahu. Jangan kemudian dia salah, dia tidak paham, main salam saja padahal ada syariat sujud sahwi. Itu maksudnya. Minimalnya paham fikih sholat, ya, dan dia akros, orang yang memang banyak hafalan Quran. Walaupun soal usia tidak diutamakan, karena Nabi SAW ketika bicara soal usia itu justru syarat yang paling belakang. Yang paling depan itu akro dulu, yang banyak hafalannya, kemudian yang ilmunya paling banyak, kemudian yang hijrahnya paling duluan, baru cerita usia, ya kan? Usia itu paling belakang. Tapi umumnya di masjid-masjid, kalau yang membangun masjid itu memang tokohnya, walaupun dia jahil terhadap Quran, dia pula jadi imam, ya, akhirnya yang itu salah-salah baca, akhirnya harusnya bacaan benar jadi salah terus. Seperti baca yang sering saya contohkan, qul ya ayyuhal kafirun, sampai kemudian terakhirnya waladhdallin. Harusnya waliyadin, dibaca waladhdallin. Amin lagi lah imam itu jadi makmumnya. Harusnya waliyadin jadi waladhdallin. Baik. Kemudian yang kedua, annahu la yanbaghi. Yang ketiga, annahu la yanbaghi lil imami an yashqa 'alal ma'mumina bi tatwilis salati fa fihi ma la yahtamilu tatwil minal kibari awil dha'fi aw dzawil hajati. Selayaknya bagi imam itu jangan memberatkan makmum deh, gitu ya, dengan lamanya sholat, karena di antara makmum itu ada yang tidak tahan dengan panjangnya sholat, mungkin karena sudah tua, mungkin dia lemah, atau mungkin karena ada hajat terburu-buru, ya. Kemudian juga yang keempat, berkata Al-Hafidh, ya tentu di sini Al-Hafidh Ibnu Hajar, man salaka tariqan Nabi SAW fil ijazi wal itmami la yushtaka minhu tatwil. Barang siapa yang mengikuti tariqah Nabi SAW pada ringkasnya sholat dan bagaimana menjadi imam, gitu ya, maka tidak mungkin seseorang itu diadukan soal panjangnya bacaan. Jadi artinya seorang imam harus cerdas melihat siapa makmum di belakangnya, ya. Jangan main karena baru lulus dari pondok Jabal Uhud, hafalannya 30 juz, gitu ya, disuruh pula imam di sholat ini, sholat maghrib, dihantamnya Al-Baqarah jadi 2 rakaat. Kan itu ya. Nah, itu kan nggak paham fikih makmum nanti. Kemudian yang nomor 5, annal fitnah tatakunu hatta fi a'malil khair. Terkadang fitnah itu tidak semua amal buruk, amal baik pun jadi fitnah. Betapa banyak orang-orang yang berbuat baik malah dicela, disindir, dicibir, dibilang riya dan macam-macam, ya kan? Padahal dia niatnya ikhlas. Tapi begitulah terkadang Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan yang baik dan yang buruk sebagai fitnah. Wallahu alam. Ini yang bisa sampaikan. Tapi sampai di sini kita buka tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya pernah sholat di Masjid Istiqlal Jakarta. Itu di ruang utama itu sholatnya itu jamaah laki-laki dan jamaah perempuannya dibatasi di tengah Ustaz. Jadi kita sama-sama di depan dan imamnya berada di depan laki-laki. Jadi gimana bentuk sholatnya gimana? Sudah ada Ustaz. Jadi masjid garisnya ininya penghalangnya di tengah. Iya. Jadi wanita di sini, laki-laki di sini. Oke, pertanyaan. Kedua Ustaz, saya lagi sholat. Pertanyaannya apakah boleh itu Ustaz? Oke, siap. Pertanyaan kedua, saya lagi sholat maghrib sendiri. Pas saya sedang membaca Al-Fatihah, ada yang menunggu pundak saya untuk saya menjadi imam. Jadi apakah saya mengulang Al-Fatihah lagi atau saya lanjutkan jaharnya di ayat aja atau bagaimana? Baik. Alhamdulillah.
Inilah kadang-kadang kesalahan di masjid, ya, mensejajarkan saf makmum laki-laki dan saf makmum perempuan. Jadi kadang-kadang sutrohnya di tengah membentang ke imam, sehingga akhirnya saf makmum laki-laki dan saf makmum itu sama, cuman yang membedakan terhalang takbir saja. Maka ini menyelisih hadis Nabi, sebaik-baik saf bagi wanita kan di belakang, sebaik-baik saf laki-laki di depan. Kalaupun takbirnya terbentang di tengah ke imam, harusnya kan agak mundur yang perempuan. Ya, kalau itu kan soal takbir saja. Tapi kalau kemudian sama-sama di depan menjadi sunnah, tapi salatnya saya sah saja salatnya. Cuman dalam hal ini dia tidak mendapatkan afdholiyah sah. Ya. Kecuali kalau memang tempatnya sempit, memang didesain seperti itu. Kalaupun akhwat taruh di belakang, pemanya kan, sementara kemudian pintu keluar masuk cuma satu dari belakang, matorotkan akhwat, ya terpaksa akhirnya dibagi dua, itu kan darurat, ya kan lain ceritanya. Tapi kalau memungkinkan dia di belakang, taruh belakang lah, karena itu memang begitu aturan. Tapi kalau sahnya ya sah saja, tidak ada masalah. Baik, kemudian tentang masalah orang yang dijadikan imam ditepuk dari belakang, apakah dia menjaharkan bacaannya di sholat jari? Tentu harus menjaharkan. Masalahnya dia sedang membaca surah Al-Fatihah. Apakah diulang dari awal? Tidak perlu diulang dari awal. Sampai di mana dia? Umpamanya dia sirnya baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ditepuk, ya langsung dikeraskan, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, dilanjutkan saja, tinggal dikeraskan, tidak perlu diulang dari awal. Jadi ketika saat dia ditepuk itulah dia mengeraskan, bukan mengulang, mengeraskan bacaannya. Wallahu a'lam. Tapi kalau mau mengulang itu tidak ada masalah sebenarnya, ya, tidak ada hukumnya gitu, mengulang Al-Fatihah umpamanya kan, karena mengulang-ulang ayat dalam sholat pun tidak ada masalah. Umpamanya ada ayat ini bercerita tentang neraka, supaya kita terasa gitu, diulang lagi sekali lagi, diulang lagi sekali lagi gitu, tidak ada masalah. Kadang Nabi itu mengulang-ulang satu ayat dalam sholatnya sampai Rasul menangis. Begitu juga para sahabat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Ya. Sebenarnya ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang menyambut saf akan didoakan oleh malaikat. Orang yang apa? Yang menyambut saf. Oke. Nah, kalau kita perempuan, sebagai saf perempuan adalah pada bagian belakang. Nah, itu bagaimana Ustaz? Kita pakai keutamaan hadis didoakan malaikat, atau kita di belakang aja, atau kita penuhkan saf bagian depan terlebih dahulu? Sebagian maksudnya sebagian depan safnya laki-laki, seperempuan. Ya sekarang ikuti saf dulu lah, dirapatkan dulu safnya. Kalau memang sudah terbentuk saf di depan, ya teruskan saf di depan itu. Harusnya kan memang saf di depan itu kalau perempuan kan untuk anak-anak, ya kan, untuk anak-anak. Tapi yang jelas bahwa kalau memang saf di depan itu kurang rapat, ya ibu rapatkan. Ibu tinggal nyambung dengan saf yang ada, tidak perlu buat saf lagi. Karena bagaimanapun celah-celah setan menerobos imam itu salah satunya di celah-celah renggangnya saf itu. Jadi penuhi yang belum penuh. Wallahu a'lam. Tadi maksudnya itu begini Ustaz. Kan sebaik-baiknya saf wanita itu adalah paling jauh dari imam. Nah, di barisan safnya wanita itu yang bagian depannya itu ada yang kosong, jadi kita memilih mengisinya atau kita tetap menjauh dari imam gitu maksudnya. Iya, ini kan umpamanya takbir nih, ya. Ini anggaplah ini ruangan ini untuk ibu-ibu, ruangan depan untuk bapak-bapak kan itu ya. Jadi saf yang pertama yang dekat dengan tabir itu masih kosong kan? Ya itu penuhi dulu lah. Kalau sudah terbentuk seperti itu penuhi dulu. Bukan berarti kemudian sebaik-baik saf paling belakang itu akhirnya dia saf pertama sebelah sini, ibu pula buat saf paling belakang yang jelas dekat pintu masuk keluar kan? Bukan begitu pemahamannya. Nanti orang kalau penuhi saf yang belakang nanti pintunya tertutup.
susah orang keluar masuk. Yaitu maksudnya di belakang itu di belakang laki-laki gitu ya. Makanya saf yang pertama itu anak-anak, taruh anak-anak. Maksudnya usia-usia yang lebih muda, lebih anak-anak, biarkan paling depan. Dan kalau sudah penuh baru ibu di belakangnya. Penuhi dulu safnya. Bukan baru 3 saf ibu buat lagi 3 saf. Ini sholat jenazah namanya. Ya. Kalau sholat jenazah kan nggak harus full dari ujung ke ujung kan. Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Ustaz hukumnya yang orang yang makmum ketika imamnya bacaan Yasin, tetapi dia lupa membaca di dalam hati bacaan Al-Fatihah, apakah sholatnya sah atau dia mengulang lagi sholatnya? Baca surat itu tidak dalam hati, dia harus diucapkan. Ya, maksudnya dia lupa untuk. Ibu sholat sendiri atau berimam? Bermakmum. Ya, bermakmum. Ibu menjadi imam menjadi makmum? Bermakmum. Jadi makmum. Kalau jadi makmum, sholat yang dikeraskan atau tidak? Yang sir, Ustaz. Oh, yang sir, duhur dan asar. Ya. Kalau memang ibu baca dalam hati, maka tidak dianggap satu rakaat yang dalam hatinya. Tinggal nambahlah rakaatnya. Semua kalau duhur ini kan 4 rakaat. Ya. 4-4-nya ibu dalam hati. Tidak, maksudnya beliau lupa membaca Al-Fatihah ketika sholatnya siang. Berdasarkan ada hukumnya kalau imam membaca sholat pada jahar, dia harus membaca Al-Fatihah di rakaatnya. Iya gini Bu, kalau imamnya jahar maghrib, isya, subuh, nggak ada masalah. Makmum mau baca Fatihah mau tidak tergantung madhabnya. Selesai itu. Syafi'iyah baca, nggak Syafi'iyah, Hambali nggak baca gitu ya kan. Nah sekarang masalahnya kalau imam sir, makmum juga sir. Lupa Bentar saya jelasin. Jadi kalau makmumnya sir duhur dan asar tidak dikeraskan, berarti di sini ada kewajiban membaca Fatihah. Baik makmum ataupun imam ini sepakat, tidak ada khilaf di antara ulama. Yang jadi khilaf itu kalau imamnya keras, makmumnya baca atau tidak, itu yang jadi khilaf. Tapi kalau imamnya tidak keras duhur dan asar, sepakat ulama, makmum dan imam sama saja bacaannya. Imam baca Fatihah, makmum juga baca Fatihah. Kalau makmum lupa tidak baca Fatihah, tidak dianggap satu rakaat. Menurut ulama yang mengatakan bahwa satu rakaat itu harus di Fatihah. Seperti mazhab Syafi'i itu kan harus mendapatkan Fatihah baru dianggap satu rakaat. Ya. Tapi kalau seandainya dia mengambil pendapat bahwa dianggap satu rakaat yang penting dapat rukunya imam, ya jelaskan dapat rukunya imam. Cuma dia lupa aja baca Fatihah kan, ya, berarti dia dianggap sah-sah saja. Tetapi bagaimanapun ya, untuk ikhtiyat kehati-hatian tentu kalau memang kita lupa tidak membaca Fatihah dan kita lebih ke pendapat Imam Syafi'i, ya berarti tidak dianggap dapat satu rakaat, ya harus diulang. Ya. Tapi kalau mengikuti pendapat yang mengatakan dapat rukunya imam sudah dapat satu rakaat, ya nggak harus diulang karena dia lupa kan gitu ya. Nah, karena contohnya begini, ada seorang makmum masbuk salat duhur, imam sedang ruku, orang ini saja dapat satu rakaat, apalagi yang ikut dari awal, ya kan? Bagi yang pendapat ruku itu sebagai patokan kan, bagi yang berpendapat Fatihah sebagai patokan, yang tidak dapat satu rakaat dia diulang. Begitu maksudnya ya. Allah. Udah? Iya. Bagaimana dengan kasus yang terjadi itu ketika seseorang itu sholat wajib, katanya salat asar, tiba-tiba datang orang ingin bermakmum dengannya, tapi posisinya di sebelah kiri dia ambil. Nah, sadarnya si imam ini setelah dia salam, si yang di sampingnya ikut juga salam. Apakah yang seperti ini sah sholatnya? Sah sholatnya, tapi tidak dianggap jamaah. Berarti dia sholatnya sendiri, karena tidak ada niat menjadi imam kan itu. Ya sunnahnya kan ngambil sebelah kanan kan itu. Tapi karena mungkin ada orang awam nggak paham, ya dia main ambil saja kiri kanan, dia nggak paham. Yang penting
jadi makmum. Kadang-kadang ada orang seperti itu ya. Kalau memang imamnya tidak merasa bahwa dia jadikan imam, maka makmum dianggap sholat sendiri, ya imam juga sholat sendiri, pahalanya sendiri-sendirilah kan gitu. Tapi sah sholatnya, nggak ada masalah. Cuman masalahnya apakah dianggap jamaah atau tidak saja. Itu saja sih. Wallahu a'lam. Sekira cukup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka